Shalom Pak, apa perbedaan Injili dan Calvinis? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra. Nah, kalau Calvinis itu sebenarnya adalah suatu sistem teologia yang mengikuti pandangan teologia secara umum dari seorang teolog masa lalu dan juga seorang reformator Protestan yang bernama John Calvin. Jadi kita tahu ya bahwa di dalam sistem berteologia ada teolog-teolog masa lalu yang sangat-sangat orang-orang yang sangat hebat, yang pemikiran-pemikiran teologianya itu diikuti oleh orang-orang atau banyak pengikutnya di sepanjang sejarah. Nah, misalnya ya, John Calvin itu adalah seorang penafsir hebat, seorang teolog hebat dari abad yang ke-16. Dan karena pemikiran-pemikiran teologianya itu begitu mendalam, dan banyak orang di abad 17, 18 sampai sekarang itu yang setuju dengan pandangan dari John Calvin, maka pandangan-pandangan dari John Calvin itu dijadikan dasar untuk membangun teologi-teologi yang lain lagi. Dan karena itulah maka aliran atau pemikiran teologi yang mengikuti pandangan teologi dari John Calvin itulah yang disebut sebagai Calvinis. Tapi bukan hanya Calvin ya, misalnya ada juga pemikir dan teolog besar masa lalu namanya John Wesley. Nah, maka orang-orang yang setuju dan mengikuti pemikiran John Wesley itu namanya Wesleyan. Ada yang setuju atau mengikuti pemikiran teologianya Yakobus Arminius, maka mereka menjadi Arminian. Ada juga yang mengikuti pandangannya Martin Luther, maka menjadi Lutheran. Dan macam-macam. Jadi ada tokoh-tokoh masa lalu yang akhirnya pemikiran teologianya dipegang. Jadi kalau kita bicara Calvinis, maka sebenarnya itu adalah pemikiran teologia yang mengikuti teologianya John Calvin. Sedangkan kalau kita bicara soal Injili, maka Injili itu adalah satu spirit di dalam teologia yang biasanya berkonfrontasi langsung dengan pemikiran-pemikiran yang liberal, yang Injil itu artinya berbasic kepada Injil, yang sangat mengakar kepada Alkitab dan menghasilkan pengajaran-pengajaran yang setia kepada Alkitab. Nah, ini konfrontasi dengan pandangan liberal. Misalnya pandangan liberal itu adalah pandangan yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, dan karena itu bisa menganggap Alkitab itu bisa salah, Alkitab itu bisa keliru, Alkitab itu hanyalah catatan-catatan pengalaman beragama dari orang-orang dulu, itu kumpulan-kumpulan sastra, bahkan itu bisa ada dongeng-dongeng, ada mitos-mitos dan sebagainya. Nah, itu pandangan liberal ya. Misalnya saja Rudolf Bultmann itu tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya setan ya. Bahkan teolog liberal yang lain, misalnya Harry Emerson Fosdick, dia adalah bapak liberalisme Amerika misalnya. Dia tidak percaya Yesus itu lahir dari seorang anak darah atau seorang perawan. Nah, itu kira-kira pemikiran liberalisme begitu. Nah, sebagai kontra terhadap pemikiran liberalisme itulah maka muncul pemikiran yang bersifat Injili. Artinya berbasik pada Injil. Injil yang dimaksud di sini bukan hanya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi maksudnya adalah seluruh Alkitab. Nah, itu disebut Injili. Nah, kalau begitu apa perbedaannya antara Calvinis dan Injili? Nah, Calvinis itu adalah aliran teologi, tapi Injil itu adalah spiritnya, semangatnya, basic dari teologi itu. Jadi, Calvinis percaya Alkitab, firman Allah, dan membangun pandangan-pandangan teologianya dari kepercayaan kepada Alkitab sebagai firman Allah. Nah, karena itu maka ini spirit berteologi, maka pandangan Injili itu tidak hanya sebatas pada Calvinis. Orang Wesleyan juga adalah orang yang Injili, sepanjang mereka setia kepada Alkitab sebagai firman Allah. Orang Lutheran juga adalah orang yang Injili. Orang Arminian juga adalah orang yang Injili. Banyak gereja-gereja yang Injili, walaupun mereka berbeda tradisi teologi, mau Calvinis lah, Wesleyan lah, Lutheran lah, Arminian lah, ya. Tapi semuanya Injili. Jadi kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya kalau Calvinis maka dia berlawanan dengan Arminian, atau boleh disetarakan dengan Arminian, Wesleyan, Lutheran. Tapi kalau Injili dia berurusan dengan liberalisme. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi itu dua bidang yang berbeda. Thank you for the happy